Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah sampailah kita pada bulan yang sangat kita nanti-nantikan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh hidayah, serta bulan penuh pengampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Di sisi lain, bulan suci Ramadan ini juga dikenal dengan bulan tarbiyah, yaitu bulan pendidikan. Di dalam satu bulan ini, kita dididik dan membiasakan diri kita dalam hal-hal kebaikan. Dengan tujuan pendidikan ini adalah agar seorang hamba menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun. Agar kamu bertakwa. Takwa inilah yang menjadi tujuannya. Maka dari itu para kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tentunya takwa di sini adalah takwa dengan sebenar-benarnya, yaitu takwa dalam menjalankan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta meninggalkan apa-apa saja yang dilarangnya. Takwa dimanapun kita berada, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kaum muslimin, muslimat yang berbahagia, tentunya untuk menjadi seorang hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memerlukan didikan, kita memerlukan tarbiyah. Adapun nilai-nilai pendidikan yang terdapat di bulan suci Ramadan atau di dalam ibadah puasa ini adalah yang pertama, tarbiyah berakhlakul karimah atau pendidikan untuk berakhlak yang mulia. Karena sejatinya puasa bukan hanya tentang menahan diri kita dari rasa lapar dan haus saja, melainkan ketika seorang hamba berpuasa, maka seluruh anggota tubuhnya juga ikut berpuasa. Mata kita ikut berpuasa dari melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telinga kita ikut berpuasa dari mendengar hal-hal yang tidak baik. Begitu juga tangan dan kaki kita ikut berpuasa dengan cara melakukannya atau menggunakannya untuk hal-hal kebaikan saja. Dan begitu juga dengan lisan kita, ikut berpuasa dari hal-hal yang sifatnya dapat menyia-nyiakan ibadah puasa itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda, Laisa siyamu minal akli wasyarab, innamas siyamu minal lahwi warrafas. Bukanlah puasa itu menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa itu menahan diri dari perkataan yang sia-sia serta menahan diri dari perkataan yang keji. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Adapun nilai yang kedua adalah yaitu tarbiyah kesabaran, pendidikan kesabaran. Tentunya ketika kita menjalankan ibadah puasa, kita memerlukan kesabaran. Sabar dari hal-hal yang sifatnya dapat membatalkan ibadah puasa itu sendiri, ataupun sabar dari hal-hal yang sifatnya dapat mengurangi nilai dari puasa itu sendiri. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di luar sana banyak orang yang melakukan ibadah puasa, akan tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan haus saja. Mengapa demikian? Karena ia tidak mampu bersabar dari hal-hal yang sifatnya dapat mengurangi nilai-nilai puasa itu sendiri. Contohnya, ia sering mengatakan perkataan yang dusta, perkataan keji, dan lain sebagainya. Ibnu Rajab mengatakan, ahwanus siyamu tarkus syarabi wat ta'am. Tingkatan puasa paling rendah adalah hanya meninggalkan makan dan minum saja. Pada tingkatan inilah orang ketika ia berpuasa
namun ia tidak mendapatkan apa-apa, melainkan hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Tentunya kita sebagai seorang muslim tidak menginginkan ibadah puasa yang seperti itu, yang mana kita berpuasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, namun kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Adapun nilai yang ketiga adalah tarbiyah istiqomah dalam beribadah. Di bulan Ramadan ini kita dididik dan dibiasakan untuk istiqomah dalam beribadah. Sebagai salah satu contoh, ibadah puasa yang kita lakukan setiap harinya tanpa ada libur dalam 1 bulan penuh. Begitu juga dengan sholat fardu serta sholat tarawih yang dilakukan setiap malam bulan Ramadan. Kemudian kita membiasakan diri kita untuk terus-menerus membaca Al-Quran. Baik itu sebelum sahur, setelah sholat subuh, dan di waktu-waktu lainnya. Karena amalan yang dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan, ini adalah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang dilakukan secara berkelanjutan walaupun sedikit. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, hendaknya marilah kita jaga nilai istiqomah pada bulan Ramadan ini. Jangan sampai semangat kita hanya ada pada bulan Ramadan ini saja dalam hal beribadah. Akan tetapi di luar dari bulan Ramadan kita tidak semangat lagi untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang biasanya kita lakukan di bulan Ramadan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.